Mengaku terdesak membiayai pengobatan sang anak, pria berinisial SO, 31 tahun, warga Wonokromo, Surabaya, nekat mencuri motor milik tetangganya sendiri, di Jalan Raya Joyoboyo Saunggaling, Wonokromo, Surabaya. Seraya menundukkan kepala, tersangka SO mengaku nekat mencuri karena terdesak membiayai pengobatan anaknya. Tersangka SO berdalih, situasi tersebut membuat dirinya terpaksa melakukan aksi nekat mencuri motor. Hari ini kita melaksanakan kegiatan press untuk kasus 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sehingga kita akan melaksanakan kegiatan rilis terkait kasus curanmor ini. TKP-nya di Jalan Joyoboyo belakang 6 RT RW 06 08 Kelurahan Saunggaling, Kecamatan Wonokromo. Sehingga kita amankan pada saat tanggal 13 September tahun 2024 sekitar jam 1 siang di Jalan Jabelor RT 0110 Kelurahan Banjar Kemandel, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, di wilayah kos-kosannya. Hingga kita sampaikan terkait masalah kronologinya. Jadi pelapor ini sepulang bekerja dan memarkir motor miliknya di samping rumah Jalan Joyoboyo Saunggaling dalam keadaan terkunci, sehingga pelapor masuk ke dalam rumah untuk istirahat, dan kemudian sekitar pukul 18.10 saat pelapor akan kembali untuk melihat motor yang semua diparkir sudah tidak ada, sehingga pelapor mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Akhirnya pelapor melaporkan ke pihak kepolisian guna melakukan kegiatan proses lainnya. Nah, alhamdulillah untuk Polsek Wonokromo ini berhasil mengungkap kasus curanmor ini. Kita ketahui curanmor menjadi perhatian bagi warga kota Surabaya, sehingga Polsek Wonokromo, Polrestabes Surabaya betul-betul tegas terhadap aksi terkait tindak pidana curanmor ini. Sudah menjadi perhatian utama bagi kita semuanya. Di Polsek Wonokromo khususnya, kita juga tidak memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana curanmor ini, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ungkap kasus pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pelaku ini pernah juga dihukum dalam perkara sebagai perantara atau menjual sepeda motor curian, dan pernah dihukum selama 8 bulan di lapas Medaeng. Kemudian pelaku ini menjual motornya seharga 1.500.000. Dan saat ini untuk 480-nya sementara masih di PU, tersangka jual kepada Rofik atas alias Peces, itu di wilayah Surabaya juga, sehingga sementara masih ditetapkan sebagai DPO. Kemudian BB yang ada saat ini yaitu STNK dari kendaraannya, ya kan, STNK dari kendaraannya dari pelapor. Untuk sementara kita masih terus melakukan pengejaran terhadap 480-nya. Harapannya kita bisa juga memberikan pelayanan kepada pelapor untuk bisa kembalikan lagi motornya. Kemudian korban juga sudah kami sampaikan terkait informasi ini, sehingga ucapan juga terima kasih dari masyarakat terhadap ungkap kasus yang dilakukan Polsek Wonokromo, sehingga untuk warga kota Surabaya tidak perlu khawatir terkait tidak tanggung kepolisian, sehingga kita tegas betul terhadap pelaku tindak pidana curanmor ini. Tetapi kami menghimbau juga kepada masyarakat agar terus menjaga kendaraannya, mana parkir yang biasanya dilakukan misalkan lupa mengunci terkait masalah kendaraannya, itu tolong diperhatikan. Harapannya bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga pengamanan maupun keamanan dari unit kendaraan yang dimilikinya bisa terus berjalan. Sehingga pelaksanaan pengamanan itu harapannya juga selain dari Polri, ya kan, kita tolong kepada masyarakat untuk lebih proaktif lagi terhadap pengamanan atau keamanan terhadap unit kendaraannya yang diparkir di depan rumahnya. Mungkin
Itu saja mungkin ada yang ingin tanyakan dari rekan-rekan media. Si pelaku beraksi di berapa kali, kemudian di mana saja lokasinya? Oke, nih biar lebih jelas lagi nih ya kan. Ayo Pak, monggo. Suprangbodo. Berapa kali Pak Suprangbodo ini laksanakan aksinya? Satu kali. Satu kali. Sebagai eksekutor atau joki motor saran aksi, Mas? Saya melakukannya sendirian. Oh, Tiga apa ya Mas? Itu gaya perobatan anak saya, Pak. Berobat untuk anak. Dijual kemana? anaknya sakit apa anaknya, Mas? Waktu saya mencuri itu anak saya sakit keras, sakit muntaber, Pak. Oh, oke. Itu di rumah sakit atau di rumah? Waktu itu kita dibawa ke rumah sakit, saya butuh biaya obat pendaftaran itu, waktu saya melakukan pencurian. Nggak kerja emang Mas? Belum itu saya belum. Serabutan sebelumnya. Itu waktu saya masih sakit, Pak. Sudah sakit. Jenengan beraksi itu pakai apa alatnya? Pakai kunci T atau Pakai Apa obat itu? di asal. kunci T rakitan? Bukan. Tirak obeng. Obengnya biasa. Iya. Berarti kan udah ngasah itu sebelumnya toh? Iya. Iya. Dan jenengan punya keterampilan mengasah alat itu dari mana? Memang karena yang pelaku itu kan karena disuruh antarkan sepeda motor itu. Oh, diajari teman ya? Belajar waktu di perantara. Oh, belajar perantara. dulu waktu di tahanan ya Mas ya? Enggak. Sama teman-teman ya? Iya. Nah, setelah dapat itu sepedanya dijual kemana, Mas jenengan? Di daerah Indonesia, Pak. Itu perseorangan atau penada atau random? Itu perseorangan. Waktu saya kan itu bukan dijual, tapi digadekan. Digadekan. Iya. Itu orang atau tempat penggadaian atau apa? Orang. Kenal ya? Kenal. Kenal? Oh, kenal. Berarti jenengan sering menggadaikan ke situ kalau dapat motor curian? Itu kali ini aja. Oh, satu kali itu aja. Mas, saat jenengan beraksi itu membawa kayak sajam atau membawa gear dan lain sebagainya? Membawa kalau obeng itu aja. Obeng itu aja. Jimat-jimat nggak bawa ya? Nggak ada ya? Nyesel ya Mas kalau gini? Nyesel nggak? Nyesel nggak? Nyesel. Oke. Cukup ya? Baik. Kalau jimat nanti belum ditemukan jimat. Belum ditemukan. Baik, itu saja kegiatan rilis pagi menjelang siang ini dari Polsek Wonokromo. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Dr. Trigelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.